Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya sendiri, Naila Halimah Fitri, adapun Kak Raisa Putri Salsabila Eda Pasaka, Kak Agustia, dan Muhammad Irsyad Arianto Imran. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis chi-square yang mencakup konsep dasar, variabel, dan hipotesis, simulasi, serta interpretasi output. Nah, melalui interpretasi ini, kami berharap teman-teman dapat memahami kapan uji chi-square dilakukan, bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya, serta mengetahui kondisi ketika analisis perlu dialihkan ke Fisher's exact test apabila asumsi chi-square tidak dipenuhi. Baik, mula-mula untuk materi pertama mengenai konsep dasar variabel dan hipotesis, saya persilakan kepada saudari Kak Augustia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep dasar uji chi-square. Nah, uji chi-square ini merupakan salah satu metode statistik non parametrik yang digunakan untuk menganalisis data kategorikal atau nominal Gurney di KK 2024. Nah, analisis ini digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorikal melalui analisis tabel kontingensi Herianto DKK 2024. Nah, variabel kategorikal ini sendiri merupakan variabel yang terdiri atas beberapa kategori atau kelompok tanpa memiliki urutan atau tingkatan tertentu. Dengan membandingkan distribusi frekuensi pada setiap kategori, uji chi-square ini dapat menunjukkan apakah perbedaan frekuensi yang terjadi bersifat signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Nah, namun uji chi-square ini memiliki syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh ada sel dalam tabel dengan frekuensi harapan itu kurang dari 5, Grafeter dan Wallner 2013. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, hasil uji chi-square itu bisa menjadi kurang akurat atau terdistorsi. Dalam kondisi seperti ini, digunakan uji alternatif yang disebut Fisher exact test atau uji exact Fisher. Nah, berbeda dengan chi-square yang menghitung nilai P secara pendekatan, Fisher exact test itu menghitung nilai P secara eksak, sehingga tetap akurat meskipun jumlah sampel kecil atau ada sel dengan frekuensi harapan yang rendah. Uji ini umumnya digunakan pada tabel kontingensi berukuran 2x2. Dan bahkan software statistik seperti SPSS itu biasanya sudah otomatis menampilkan hasil Fisher exact test berdampingan dengan hasil persen chi-square setiap kali menganalisis tabel 2x2. Nah, itu dia terkait dengan konsep dasar uji chi-square. Nah, selanjutnya, uh, untuk melakukan simulasi uji chi-square, berikut ini variabel dan hipotesis dari data yang akan diuji. Bisa di next. Bisa kita lihat pada layar, untuk variabel itu ada gaya belajar sebagai variabel X atau variabel independen, dan tingkat kecemasan mahasiswa sebagai variabel Y atau variabel dependen. Nah, untuk H0-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan mahasiswa. Sedangkan untuk HA itu terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan mahasiswa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan konsep dasar serta variabel dan hipotesis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, melihat bagaimana proses analisis dilakukan menggunakan data penelitian, saya persilakan kepada saudari Kak Raisa Putri. Oke, baik, terima kasih. Mungkin boleh di stop share. Oke, nah selanjutnya itu nanti kita akan memiliki data dari data di Excel itu bisa di copy paste terus dipindahkan ke Geometry. Setelah dipindahkan bisa langsung ke bagian data. Perlu diperhatikan datanya itu harus measure type itu harus nominal karena kita menggunakan data dengan jenis kategorikal. Nah, selanjutnya proses analisisnya itu caranya kita klik bagian frekuensi di sini, kemudian ke arah contingency tables, yang bagian independent samples, chi-square test of association, kemudian
Nanti di bagian atas, gaya belajar kita masukkan ke bagian rows, terus tingkat kecemasan akademik ke bagian kolom, kemudian kita ke arah cell. Di bagian cell kita centang expected counts, kemudian bagian percentage itu kita centang total. Nah, sebelum lanjut ke bagi hasil dari Q-square-nya, kita harus perhatikan dulu contingency tables-nya. Di sini ada observe sama expect, di mana observe ini itu adalah frekuensi yang diamati, sedangkan expect itu frekuensi yang diharapkan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk memenuhi Q-square itu kan kita harus lihat dulu totalnya di sini. Nah, hanya ada asumsi yang perlu dipenuhi terlebih dahulu agar bisa menjatuhkan ke Q-square seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di konsep dasar. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa expected-nya itu yang terpenuhi lebih daripada 5 itu hanya sedang dengan gaya belajar visual. Sisanya itu dia kurang dari 5. Kita bisa lihat di rendah itu, tingkat rendah itu dia untuk visual, kinestetik, dan auditori itu kurang daripada 5. Sedangkan untuk tingkat tinggi itu juga kurang daripada 5 untuk gaya belajar visual, kinestetik, dan auditori. Karena nilai expected-nya itu kurang daripada 5, maka kita tidak bisa melanjutkan dengan melihat dari signifikansi chi-square saja. Kita harus melanjutkan menggunakan uji alternatif lain dengan uji Fisher exact test. Kita bisa centang di bagian sini, statistik, kita centang yang Fisher exact test, terus kemudian kita perhatikan yang tabel keduanya ini, yang chi-square testnya. Nah, perhatikan yang Fisher exact test. Di sini kita bisa lihat signifikansinya 0,120. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, setelah melihat bagaimana proses analisis dilakukan oleh Kak Risa, selanjutnya adapun hasil dari contingency tables dan Fisher exact test yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Irsyad. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi, di bagian contingency tables di sini sudah ada hasil yang output dikeluarkan oleh Jamovi. Dapat kita lihat kalau gaya belajar visual terdiri dari 6 mahasiswa dengan tingkat kecemasan rendah. Selanjutnya 4 mahasiswa dengan kecemasan sedang dan 1 mahasiswa dengan kecemasan tinggi. Pada gaya belajar kinestetik terdapat 1 mahasiswa dengan kecemasan rendah, 7 mahasiswa dengan kecemasan sedang, dan 2 mahasiswa dengan kecemasan tinggi. Sementara itu, pada gaya belajar auditori terdapat 2 mahasiswa dengan kecemasan rendah, 3 mahasiswa dengan kecemasan sedang, dan 4 mahasiswa dengan kecemasan tinggi. Selain melihat distribusi data, pada output juga perlu kita diperhatikan kalau nilai expected count-nya. Jadi, hasil menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 dari 9 sel memiliki nilai expected count lebih daripada 5. Sedangkan 8 sel lainnya memiliki nilai kurang daripada 5. Hal ini berarti asumsi penggunaan uji chi-square itu belum terpenuhi. Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi daripada Afrianda dan kawan-kawan tahun 2024, analisis tidak dapat langsung disimpulkan menggunakan uji chi-square. Jadi, kita harus lanjutkan menggunakan Fisher exact test sebagai uji alternatif yang lebih tepat. Jadi selanjutnya karena asumsi chi-square-nya itu tidak terpenuhi, jadi pengambilan keputusan kita berdasarkan sama hasil yang ada pada Fisher exact test. Jadi berdasarkan dari hasil output Jamovi, kita peroleh nilai p-value itu sebesar 0,120. Karena nilai p-nya itu 0,120 lebih besar dari signifikansi 0,05, jadi H0-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik mahasiswa. Dengan kata lain, perbedaan distribusi tingkat kecemasan
pada masing-masing gaya belajar belum cukup kuat serta secara statistik untuk ditunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi hasil ini sejalan juga dengan konsep yang dijelaskan sama Alfrienda dan kawan-kawan tahun 2024 bahwa keputusan pada Fisher Exact Test didasarkan pada nilai B-value, di mana kalau nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka hubungan antar variabel itu dinyatakan tidak signifikan. Itu saja dari saya untuk menjelaskan daripada interpretasi dari kedua output yang dihasilkan oleh Jamovi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, karena seluruh materi telah selesai, adapun beberapa referensi yang kami gunakan, boleh di next. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan kalau bahwa uji chi-square ini itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang bersifat kategorikal. Namun, sebelum hasilnya diinterpretasikan, peneliti harus memastikan bahwa asumsi penggunaan uji chi-square ini telah terpenuhi, terutama terkait nilai expect count pada setiap sel. Nah, apabila sebagian besar nilai expect count-nya ini kurang dari 5, maka hasil chi-square tidak lagi menjadi pilihan yang tepat. Dalam kondisi tersebut, Fisher Exact Test digunakan sebagai alternatif karena mampu memberikan hasil yang lebih akurat untuk ukuran sampel yang kecil atau distribusi data yang tidak memenuhi asumsi. Nah, pada studi kasus yang kami sajikan dan teman-teman saya tadi yang sampaikan diperoleh nilainya itu p-value sama dengan 0,120 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik mahasiswa. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.